Cek, halo, salam semuanya. Shalom semuanya. Kita pakai berdiri yuk, pakai berdiri. Ini ibadah yang terakhir, ibadah closing. Kita happy bareng. Karena hari terakhir saya mau minta teman-teman kalau mau happy maju ke depan, kita mau lompat bareng. Haleluya. Siap? Siap? Oke. Haleluya. Puji nama Tuhan. Teman-teman di sini gimana hari-harinya? Gimana? Seru nggak? Seru nggak? Walaupun hari-hari ini teman-teman mungkin capek karena banyak kegiatan, tetapi kita percaya kalau kita ada sama-sama dengan Tuhan, kita dikasih sukacita. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Oke, siap? Mari. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan, amin. Lord, you are good and your mercy endures forever. Come on, say. Lord, you are good and your mercy endures forever. People for every nation.
lagi kita mau beri sorak-sorai untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, kita mau serukan nama Tuhan. Kita mau sekali lagi beri tepuk tangan untuk Tuhan. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Kita mau tetap dalam hadirat Tuhan. Seberapa banyak dari kita yang hari-hari ini mulai kehilangan harapan. Mulai tidak tahu arah kemana kita harus berjalan. Lewat Youth Camp kali ini kita diingatkan kembali bahwa Kristus cukup dan terlebih cukup untuk setiap kita. Mari kita mau kembalikan setiap harapan kita. Kita mau taruh kembali harapan kita ke tangan Tuhan. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Kita mau sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Yesus. Bersyukur punya Allah seperti ini. Bersyukur dan menyembah seperti ini. Saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau beriman supaya kita bersyukur. Salib besar
Sebab Kau tak pernah gagal, Kau tak pernah lalai Tuhan dalam setiap kehidupan kami, Yesus. Kau terlebih cukup, Kau sangat cukup bagi setiap kami, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Haleluya. Terima kasih, Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Sampai akhir hidup kami mau tetap menyembah-Mu ya Tuhan. Hanya Engkau lah yang kami sembah. Pengharapan kami cukup bagi-Mu ya Tuhan. Dan Engkau cukup bagiku. Haleluya Yesus.
Tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Ku mau percaya Tuhan. Kini aku pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidup. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidup. Kini aku percaya pada yang tersakit bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything
Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need Yes, is Lord. in you. Everything I One more time. Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need. Everything I need is in you. Everything I need. One more time. Christ is enough. Is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Everything I Sama-sama kita akan berdoa sebelum kita ditaburi oleh firman Tuhan. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, yang memutuskan untuk mengikut Engkau Tuhan, maka kami akan terus maju. Kami tidak akan mundur Tuhan. Dan biarlah firman-Mu pada siang hari ini kembali membimbing kami, menguatkan kami. Apa yang harus kami lakukan Tuhan, apa yang harus kami ikuti Tuhan. Sehingga dalam hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Karena ketika Tuhan Yesus ada di dalam hidup kami, maka hidup kami menjadi beda. Terima kasih Tuhan, mengurapi hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu, mengurapi juga setiap anak-anak muda-Mu di tempat ini. Biarlah firman-Mu kembali menguatkan mereka. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Silakan duduk semuanya. Ini mimbarnya lumayan tinggi ya. Kalau dari bawah saya cuma kelihatan kepalanya ya. Oke ya, nggak apa-apa. Memang saya imut dan unyu-unyu. Ya. Selamat siang semuanya.
Selamat siang. Ini jam-jam rawan. Karena apa? Jam-jam kan ngantuk ya. Ya semoga kalian semua bisa bertahan bersama saya. Ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada segenap panitia yang mempercayakan saya untuk sharing firman Tuhan pada siang hari ini. Eh, ada Bapak Ketua Wilayah 4 Pare yang saya hormati, Bapak Pur hadir, juga senior saya, Bu Maria Ginting, ya. Saya mohon izin untuk sharing firman Tuhan, ya. Ini karena ada Bapak Ketua dan senior saya jadi grogi saya nih ya. Oke, tapi Tuhan menguatkan. Haleluya. Wah, ini banyak yang kipas-kipas ya. Saya juga kepanasan ya. Tapi biarlah panas ini membuat kita lebih semangat lagi. Amin. Katakan kepada teman di sebelahnya, ya, sambil digoyang temannya, ya, yang semangat. Tuhan Yesus cukup bagiku. Tuhan Yesus cukup bagiku. Maksudnya sambil dibangunin biar nggak ada yang ngantuk. Ya siapa tahu udah ada yang ngantuk, ya. Sudah, yuk sekali lagi katakan, Tuhan Yesus cukup bagiku. Wah, udah mulai lemes ini ya. Coba yang cewek dulu deh. Tuhan Yesus cukup bagiku. 1, 2, 3. Lumayan. Yuk, yang cowok-cowok. Jangan mau kalah. 1, 2, 3. Ya bolehlah. Nilainya 90 sama 90. Sama. Ya. Tak kenal maka tak sayang. Maka saya memperkenalkan diri. Ya. Ini namanya sudah saya cantumkan di depan PowerPoint-nya. Nah itu ya nama saya. Nama saya Mardiana Lolita. Mardiana Lolita. Ada yang manggil saya Tante Diana, boleh. Ya. Ada yang manggil Kak Diana, boleh. Ya. Tapi ada satu yang saya nggak suka. Ada teman saya manggil saya Bu Mardi. Kenapa saya dipanggil Bu Mardi? Ya. Tapi terus dia panggil saya itu. Dari awal kuliah sampai saya lulus kuliah 4 tahun. Saya dipanggilnya Bu Mardi. Ya, tapi janganlah kalian memanggil saya Bu Mardi. Ya cukup Tante Diana atau Kak Diana. Ya, suami saya satu, Bapak Pendeta Robert Rumokoy, ya, gembala di Tiberias Pare. Anak saya satu, namanya Zek. Ya, anaknya aktif sekali. Mungkin kalau dia hadir, ngikut dari kemarin, pasti dia dapat juara yang teraktif. Karena memang anaknya hiperaktif, ya, nggak bisa diem. Ya. Nah, background saya, dulu saya sempat kuliah, ya S1, pendidikan matematika fisika. Saya suka sekali matematika fisika. Bahkan saya menyebutnya itu adalah cinta pertama saya. Ya. Tapi sudah saya lupakan. Enggak terlalu lupa juga. Ya, masih ingat rumus-rumusnya. Kemudian setelah saya dapat beasiswa S1, saya kuliah S1 pendidikan matematika fisika, lalu saya ikatan dinas, kemudian saya kembali dapat beasiswa S2. Tapi enggak saya ambil. Ya. Karena apa? Waktu itu Tuhan panggil saya untuk melayani Tuhan. 2 kali Tuhan panggil saya. Waktu pertama manggil, oke, saya enggak ambil beasiswanya, saya ikut suami datang ke Pare melayani Tuhan. Tapi saya masih setengah hati, belum mau full. Ya, rasanya itu masih mau mengejar ambisi saya. Karena ambisi saya itu maunya jadi dosen matematika fisika. Tapi kemudian Tuhan panggil saya lagi kedua kali. Saat itulah saya benar-benar tersadar, lalu saya katakan, Tuhan, aku mau mengalir bersama Tuhan. Lalu saya ambil kuliah lagi S1 teologi. Kemudian lulus 5 tahun lalu, kemudian baru tahun lalu saya masuk sekolah agama. Ya, ada yang seangkatan sama saya ya, Kakak Stan. Ya, tapi siswa-siswi nggak boleh ngobrol ya. Jadi di SAB pun nggak pernah saya ngobrol sama Kak Stanley, nanti kena poin bahaya. Nah, akhirnya saya ada melayani Tuhan, bantu pelayanan suami saya di GPDI Tiberias Pare. Ya, siang hari ini dari gereja kami ada 30 anak ikut. Yang mana dari Tiberias Pare? Boleh kasih tepuk tangan? Ya,
Nah, saya dikasih tema hidup dalam kekudusan. Ya, hidup dalam kekudusan. A holy life. Ya. Ini materi yang berat ini. Pernah saya khotbah dengan topik yang mirip, ada jemaat katakan berat. Ini berat. Ya. Tapi bersama Tuhan, bersama Yesus pasti bisa. Amin. Bersama Yesus pasti bisa. Pasti bisa. Ya. Yuk sama-sama kita buka ayat emasnya dari Roma 12 ayatnya yang pertama. Kita akan baca bersama-sama. Roma 12 ayatnya yang pertama. Yuk next. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya. Ibadah seperti siang hari ini baik sekali. Ibadah itu banyak manfaatnya. Tapi jangan berhenti sampai di sini. Kita harus naik level lagi ke ibadah yang sejati kata Tuhan. Yaitu apa? Mempersembahkan hidupmu. Mempersembahkan tubuhmu. Mempersembahkan semua yang kita punya. Yaitu dengan cara apa? Hidup kudus. Mungkin enggak? Mungkin enggak hidup kudus? Mungkin enggak? Mungkin enggak? Kalau Tuhan suruh, berarti mungkin. Amin. Kalau Tuhan suruh, berarti kita bisa. Karena apa? Tuhan kasih roh kudus. Ketika kita percaya sama Tuhan Yesus, setelah kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, gak berhenti sampai di situ. Kita masuk dalam proses pengudusan. Setiap hari kita diproses supaya apa? Makin hari makin hidup kudus. Jadi enggak kayak gini. Oh aku percaya Yesus hari ini. Langsung celing, salabim, hidupku sempurna. Kudus. Enggak ada dosanya sama sekali. Enggak. Pengudusan itu proses yang harus kita jalani. Sedikit demi sedikit terus dijalani, grafiknya naik terus. Mungkin ada saat di mana turun sedikit, tapi dia terus naik lagi. Turun sedikit, tapi naik terus. Nah inilah hidup kudus di dalam Tuhan, proses. Tapi harus maju terus, jangan malah mundur. Ya. Persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan itu adalah hidupmu yang kudus. Memang enggak mudah, tapi bersama Roh Kudus pasti bisa. Makanya ketika Tuhan Yesus naik ke surga, sebelumnya dia katakan, aku akan ngirim Roh Kudus. Ya, supaya apa? Ini loh, namanya aja Rohku Kudus. Supaya apa? Supaya kita makin dikuduskan. Ya, kita masuk dalam proses pengudusan. Persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan adalah hidup kudus. Jadi kalau kamu suka melayani Tuhan, tapi hidupmu masih hidup lama, Tuhan berkenan enggak? Ya, makanya bagi setiap kalian yang sudah terjun melayani Tuhan, jangan cuma jago pelayanan, jangan cuma jago melayani, jago puji-pujian, tapi apa? Harus disertai dengan hidup kudus. Karena apa? Itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Itulah ibadahmu yang sejati. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan penyembahan. Seringkali kita suka menyembah Tuhan. Tadi juga WL-nya menyembah Tuhan. Tuhan baik, Tuhan cukup bagiku, Tuhan itu ajaib, luar biasa. Menyembah Tuhan itu baik. Tapi dalam Alkitab terjemahan bahasa Inggris yang saya baca, dikatakan penyembahan
yang diterima sama Tuhan itu adalah penyembahan yang disertai dengan hidup kudus. Mau? Mau? Bisa? Nah, jadi mulai dari sekarang kalian sudah mulai berpikir ini. Kata kudus dalam Roma 12 ayat 1 ini, kata kudus dalam bahasa Yunaninya menggunakan kata hagios. Hagios ya, artinya dipisahkan atau dikuduskan. Ketika kita percaya Yesus, kita diambil dari dunia, kita dipisahkan. Kita jadi nggak sama sama dunia, kita jadi beda. Ya. Kalau mungkin dunia sekarang anak muda banyak pergaulan bebas, pacaran nggak bener, pornografi segala macam. Tapi ketika kita percaya Yesus, kita dipisahkan. Kita jadi beda dengan dunia. Ya. Kalau kamu sudah percaya Yesus, hidupmu masih sama dengan orang dunia, ini tanda tanya besar. Kamu beneran ikut Yesus? Karena kalau kita ikut Yesus, pasti beda. Kata kudus atau hagios yang artinya dipisahkan atau dikuduskan, itu juga menekankan pada kemurnian moral. Kemurnian moral. Ya. Jadi kalau ada yang sudah ikut Tuhan, tapi masih suka mencuri, ini tanda tanya moral. Atau ada yang ikut Tuhan, tapi masih suka bohong, nah, ini jadi tanda tanya. Sungguh-sungguh ikut Tuhan enggak? Tapi pernah lihat enggak orang yang kayak gitu? Orang Kristen, tapi suka bohong, pernah lihat? Pernah? Pernah? Atau, oh orang Kristen, tapi sukanya ngomong kotor, pernah lihat? Mungkin teman kalian ada yang kayak gitu? Atau mungkin kalian pelakunya? Ya, siang ini kalian harus beda. Ya. Ketika kalian sungguh-sungguh ikut Tuhan, ketika kamu ada di dalam Tuhan Yesus dan Kristus ada di dalam kamu, harusnya hidupmu tuh ada perubahan. Udah enggak seperti dulu lagi. Ya. Saya yang hari ini itu sangat beda dengan saya 18 tahun lalu. Saya 18 tahun lalu, waktu itu saya lagi kuliah di UPH, berasrama karena dapat beasiswa. Bisa dibilang dulu kesabaran saya, itu kalau pakai bahasa sekarang, setipis tisu dibagi dua. Wah, saya dulu orangnya emosian sekali. Kalau saya lagi tidur, ada teman saya rame, langsung tak marah-marahin. Langsung tak teriak-teriakin. Ya, itu manusia saya yang lama. Tapi ketika saya ada di dalam Kristus, Kristus ada di dalam saya berubah. Saya berubah. Udah enggak kayak dulu. Bahkan ada di satu titik, ya, baru mungkin belum lama, berapa tahun lalu? Belum lama. 2 atau 3 tahun lalu. Adik saya katakan, C, kamu ini terlalu sabar orang. Dari yang dulu suka ngamuk-ngamuk, ketika bertemu Yesus, sampai di satu titik adik saya bilang, C, kamu terlalu sabar orang. Kok bisa? Karena apa? Karena Tuhan Yesus ada di dalam saya. Karena saya ikut Tuhan Yesus. Kalau orang yang sungguh-sungguh ikut Tuhan, maka hidupnya pasti ada perubahan. Amin. Mau berubah? Mau berubah? Bahkan pernah pada satu titik adik saya bilang, bukan adik saya, teman saya bilang, Kak Diana ini terlalu baik orangnya. Bayangin dari yang dulu, waduh sangar wes pokoknya, ya gelut-gelut wes ya. Sekarang sudah beda. Karena apa? Karena dikuduskan Tuhan. Saya masuk dalam proses pengudusan Tuhan. Sehingga apa? Yang dulu enggak baik, perlahan Tuhan ubah dengan firman Tuhan. Lama-lama apa? Sekarang jadi lebih
lebih baik. Kalau kalian sungguh-sungguh ikut Tuhan, yang dulu kalian gak baik, sekarang kalian jadi lebih baik. Tante mau tanya ya, kalian yang hari ini karakternya lebih baik gak dengan kalian dibandingkan kalian tahun lalu? Lebih baik gak? Atau jadi makin gak baik? Ada yang makin nakal? Enggak? Lebih baik semua? Atau banyak yang gak ngaku? Ya, jadi hidup kudus di dalam Tuhan itu kita punya kemurnian moral. Kita tuh jadi lebih peka. Karena apa? Ada firman Tuhan di hati kita. Ya. Kalau dulunya suka ngomong kotor, sekarang ketika dengar firman, janganlah perkataan kotor keluar dari mulutmu. Sekarang pas mau ngomong kotor, kalian langsung gak jadi. Karena apa? Ingat firman. Ya, seringkali ada satu ketika ada hal yang sangat menyebalkan sekali, rasanya itu pengen ngomong kotor, ingat firman. Oh ya, Tuhan gak boleh aku ngomong kotor. Akhirnya apa? Kalian diem. Ini loh hidup kudus itu ini. Ketika mungkin kita begitu digoda untuk kita mau melakukan dosa, tapi kita lebih memilih untuk lakukan firman. Itu loh hidup kudus. Ya, ikut Tuhan tuh kayak gitu. Pernah lihat Tuhan Yesus marah-marah? Diceritain di Alkitab ada ya Tuhan Yesus marah ya. Waktu bait Allah malah dijadikan tempat jualan. Tuhan marah-marah kemudian dibalikkan semua mejanya. Dia bilang, ini tuh rumah Bapakku, kenapa kamu jadikan sarang penyamun? Ya. Waktu itu biasanya kalau orang datang mau mempersembahkan korban kepada Tuhan, itu kan korbannya nggak boleh cacat. Ya. Jadi imam-imam di bait Allah ini mereka buka istilahnya bisnis, jualan korban-korban yang mau dipersembahin. Dan itu mereka kasih harga mahal sekali. Jadi memberatkan orang-orang yang mau ngasih korban untuk Tuhan. Nah, akhirnya apa? Tuhan Yesus marah. Ya, karena apa? Ini itu kan bait Allah. Harusnya itu ya untuk menyembah Allah, bukan malah untuk dijadikan tempat jualan bisnis yang ngambil keuntungannya itu tinggi sekali. Bahkan mereka jualannya itu menghalangi pintu masuk di mana harusnya orang-orang non-Yahudi datangnya lewat situ, masuk. Nah, kemudian Tuhan Yesus marah, ya. Marah itu boleh enggak sih? Marah itu boleh enggak? Kata Tuhan boleh. Kamu boleh marah tapi jangan berbuat dosa. Jadi kalau marah, perkatakan firman. Bisa? Misalkan kalian ada temennya menghina kalian gitu ya. Kamu gak boleh gitu loh. Kata Tuhan tuh jangan perkataan kotor keluar dari mulutmu. Jadi kalau marah jangan berbuat dosa. Dan marahnya jangan berlarut-larut. Kalau marahnya berlarut-larut itu bisa menimbulkan dosa. Karena apa? Kalian jadi benci. Ya. Apa di sini masih ada yang benci sama orang lain? Mungkin ada di hati kalian, oh di sekolah ada satu anak itu aku benci banget karena dia itu giniin aku. Mungkin ada? Ada? Oh dulu aku pernah dihina, hidungku pesek, benci banget aku. Ada? Mungkin ada? Oh dulu aku pernah diejein, kuntet karena badanku pendek, pernah? Oh dulu saya di sekolah paling pendek badannya ya. Pernah juga dihina pendek-pendek ya, tapi tak cuekin. Untungnya makin lama makin tinggi, puji Tuhan ya. Masih banyak yang lebih pendek dari saya. Mungkin ada di hati kalian, ada orang yang kalian benci, sampai sekarang ada. Mungkin kalian pernah sakit hati sama orang itu, ada. Atau kalian gak suka sama orang itu karena kok dia lebih cantik ya dari aku ya. Kok dia lebih banyak uangnya dari aku ya. Ada? Atau yang cowok-cowok, aduh kok dia badannya tinggi ya. Dulu kami punya pengerja, namanya Budi Pekerti. Nah ini Om Rengli tahu nih ya. Dia pernah berdoa, Tuhan, Budi ini wajahnya ganteng.
Ya putih ganteng ya Om Rengli ya. Cuman badannya untuk ukuran cowok ya agak pendek ya. Saya nggak tahu lebih pendek mana dia atau Sakeus ya. Suatu kali Budi ini berdoa sama Tuhan. Tuhan aku tuh cuman minta satu aja Tuhan. Minta badanku ditinggiin dikit lagi gitu loh. Mukaku tuh udah ganteng gitu ya. Ya sampai sekarang masih pendek ya. Tapi ya dia setia melayani Tuhan. Jadi apa yang Tuhan kasih di dirimu. Kita waktu dilahirkan kan kita nggak bisa milih mukanya kayak apa ya. Bersyukur aja. Yang penting kalian hidup takut akan Tuhan. Kalian hidup kudus, aman. Masuk surga, amin. Mau masuk surga semuanya? Saya juga mau ya. Makanya kita harus kejar ini, kekudusan. Ketika Tuhan proses kita, makin lama kita makin dikuduskan, jangan nolak. Ya, dalam pelayanan itu enggak mudah. Saya dalam pelayanan tuh enggak mudah. Ya, difitnah pernah, diteriak-teriakin pernah, dipermalukan pernah. Ya, kemudian, waduh itu berapa kali ya. Kalau secara kedagingan maunya apa Mbak? Bales. Bahkan maunya membela diri, tapi saya enggak membela diri. Saya enggak membalas. Saya berdoa, menangis di kaki Tuhan. Saya katakan, Tuhan, hari ini aku diginiin Tuhan. Tuhan hari ini tuh aku dipermalukan gini. Tuhan bilang aku enggak boleh balas, oke. Tapi tak serahin pembalasan kepada Tuhan. Itu jadi doa saya. Karena di Alkitab dikatakan, pembalasan adalah hakku kata Tuhan. Jadi kalau kita disakiti orang lain, jangan malah kita bingung bales malah jadi ikut dosa. Ya. Tapi apa? Serahkan pada Tuhan. Bawa dalam doa. Singkat cerita, ya akhirnya orang-orang yang gak baik ke saya ya, terima batunya, istilahnya ya. Tapi saya tetap baik ke mereka, saya tetap ngomongnya lembut ke mereka. Karena apa? Saya nggak mau ada kebencian di hati saya. Ketika dalam hatimu ada kebencian, ketika kamu ada benci sama orang lain, ketika kamu ada iri sama orang lain, hidupmu nggak tenang. Nggak ada sukacita. Walaupun mungkin uangmu banyak, belum tentu kamu ada sukacita. Karena apa? Hatimu penuh kebencian. Saya pernah punya satu teman, uangnya banyak ya. Tapi hidupnya nggak ada sukacita. Sukanya marah terus. Aku tuh bingung sampean. Loh, uangnya banyak tuh loh, tapi tiap hari ngamuk. Apa gak capek gitu ya? Kan ngamuk kan perlu energi nggak sih? Ya. Tapi ini loh, ya. Kalau ada yang nggak beres di dalam hati, seberapa banyak pun uang yang kamu punya, kamu gak ada sukacita, kamu gak ada damai. Bahkan ketika kamu lihat orang lain, ada mungkin lebih sedikit dari kamu, entah dalam hal mungkin lebih cantik kah, lebih ganteng kah, lebih pinter kah. Akhirnya apa? Walaupun kamu punya lebih dari yang lain uangmu, tapi kalau hatimu gak beres, kamu gampang iri sama orang. Makanya kalian harus jaga hati, kejar kekudusan ini, kemurnian moral. Jangan sampai nanti orang ketemu kita, orang Kristen kok gitu ya, ironis. Ya, biarlah kita orang Kristen itu benar-benar hidup memancarkan terang Tuhan. Orang lihat kita itu terberkati gitu ya. Bahkan mungkin orang ketemu kita aja, baru ngelihat kita aja dia sudah sukacita. Hebat. Karena apa? Hidupnya kudus di hadapan Tuhan. Dia mau diproses sama Tuhan. Kita lanjut ya. Saya ada satu pertanyaan. Banyak yang bilang ini tuh sudah akhir zaman. Bahkan sudah di penghujung akhir zaman. Ya. Apalagi yang baru lulus dari SAB. Sudah. Baru lulus itu mikirnya akhir zaman gitu ya. Mungkin itu pelajaran akhir zaman itu masih
sangat teringat jelas di otak kami ya, yang baru saja lulus dari sekolah Alkitab ya. Saya mau tanya, kalau misalkan besok Tuhan Yesus datang kedua kali, siapa yang sudah siap? Siapa yang sudah siap? Gak ada yang angkat tangan? Pada belum siap semua? Belum siap? Berarti kamu harus merubah hidup. Berarti masih ada something wrong dalam hidupmu yang kamu harus ubah supaya sesuai firman Tuhan. Ya, karena apa? Kita hidup ini, kita mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan kedua kali. Amin. Mau mempersiapkan diri, ada di Alkitab dikatakan ada 2 orang sedang ada di ladang. Yang satu diangkat, yang satu enggak diangkat. Sama-sama sedang bekerja. Karena apa? Yang satu sungguh-sungguh ikut Tuhan, yang satu enggak ikut. Mungkin sama-sama lagi sekolah, tapi kemudian yang satu diangkat Tuhan, yang satu enggak diangkat Tuhan. Karena apa? Yang satu sungguh-sungguh, yang satu enggak sungguh-sungguh ikut. Jangan sampai kalian menjadi bagian yang enggak diangkat Tuhan. Ketika kalian tidak diangkat Tuhan, wah itu nanti sulit sekali ya. Yang tidak disingkirkan oleh Tuhan ke padang gurun, kalian akan memasuki masa antikris. 3,5 tahun. Di situ akan sulit sekali. Kalau mau diselamatkan, hanya satu taruhannya, nyawa kalian, bayar dengan nyawa kalian. Ya. Maka dari itu, mari kita kejar kekudusan ini. Supaya apa? Kita menjadi bagian yang disingkirkan oleh Tuhan. Amin. Lanjut ya. Bertahanlah saudara-saudara. 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16. 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16 dikatakan. Kita baca bersama-sama aja biar nggak ngantuk ya. 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya, dikatakan hendaklah kamu menjadi kudus dalam apa? Seluruh hidupmu. Seluruh hidup. Kehidupan kalian gak cuma di gereja kan? Kehidupan kalian gak cuma di sekolah kan? Tapi ada juga kehidupan kalian saat kalian di rumah, saat mungkin kalian lagi main sama temen. Dalam seluruh hidupmu, Tuhan mau apa? Hendaklah kamu menjadiku kudus. Saya dulu guru ya, ngajar matematika fisika. Kalau datang ke sekolah, nanti ada anak murid, langsung salam. Ya, selamat pagi Miss, saya dulu dipanggilnya Miss Diana. Ya. Selamat pagi Miss Diana. Ada satu lagi, selamat pagi, salam. Kelihatannya alim-alim semua kalau di depan guru, ya enggak? Amin. Kalau di depan guru kelihatannya alim, tapi kalau di rumah gimana? Jangan-jangan kalian suka marah-marahin orang tua, ada? Atau mungkin kalau dikasih tahu sama orang tua, dinasehatin langsung ngambek, ada? Saya nggak tahu ya, kalau cowok-cowok ini suka ngambek nggak? Biasanya kalau cewek-cewek itu suka ngambek. Kalau dikasih tahu, ada? Tuhan minta, hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu. Berarti nggak cuma di gereja, nggak cuma di sekolah, di rumah juga kalian hidupku kudus. Ya, kalau di gereja hari Minggu datang pelayanan ibadah, kelihatannya kayak malaikat semua ini, ya nggak? Tapi gimana kalau kamu di rumah? Kalian jadi malaikat apa? Jadi malaikat Tuhan atau kalian jadi malaikat yang jatuh? Ini loh, hidup kudus itu dalam seluruh hidupmu, dimanapun kita. Ya, seringkali saya katakan ke teman saya, ke keluarga saya katakan, kalau kamu lihat saya kayak gini, di depan gini, di belakang juga saya gitu. Apa yang saya tampilkan di luar, di dalam saya juga gitu. Karena saya punya prinsip, saya nggak mau bermuka dua.
Kalau enggak, saya bilang enggak. Kalau iya, saya bilang iya. Kalau di depan kalian saya baik, di belakang kalian saya baik. Kalau kalian salah, saya tegur. Kalau kalian enggak salah, ya enggak saya tegur, ngapain? Banyak orang sekarang itu hidupnya bermuka dua. Di depannya baik, di belakangnya entahlah apa yang terjadi. Ya. Mungkin saat datang ke gereja, wah alim semua. Di sekolah, alim semua. Ya. Waktu di rumah, berubah. Apalagi waktu sendirian di kamar, pegang HP. Ini tantangan. Ya. Apakah apa yang kalian tunjukkan di luar dengan apa yang kalian lakukan ketika enggak ada orang sama sekali? Apakah itu sama? Apakah hidupmu sama? Yang kamu tampilkan itu cuman pencitraan atau memang aslimu kayak gitu? Jangan pencitraan. Amin. Amin. Kalau memang kamu orang baik, tunjukkanlah kamu orang baik. Ketemu siapapun baik. Enggak pilih-pilih. Bisa? Bahkan ke orang yang dulu pernah jelek-jelekin kamu pun kamu bisa baik. Bisa baik enggak? Tuhan bilang kasihilah musuhmu loh. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Bisa? 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 Berat enggak? Tapi bisa. Ya. Pelan-pelan itu proses. Proses, ya. Hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu. Dimanapun kita berada. Di gereja, kita kejar kekudusan. Di sekolah, kita kejar kekudusan. Di rumah ini biasa aslinya kita ini di rumah. Ya, kejar juga kekudusan. Saya kalau ke pegawai-pegawai saya berani katakan saya baik ke mereka. Ya. Karena memang saya itu punya prinsip, saya akan baik ke semua orang. Tapi mohon maaf, kalau ada orang mau utang ke saya bilang tidak. Ya. Karena apa? Saya punya prinsip sama suami, kalau ada orang yang utang, gak usah diutangin, kita bantu aja seberapa yang kita bisa. Jadi gak beban. Ya. Kalau orang ngutangin uang, itu kalau saya itu kepikiran, keinget terus. Ya. Karena ingatan saya itu detail sekali. Jadi kalau ada orang yang utang, seringkali saya tuh apalagi bayarnya itu nggak sesuai deadline-nya. Saya kepikiran ya, loh katanya mau bayar. Dulu saya pernah utangin teman saya 2 juta waktu kerja. Oh nanti 3 bulan tak lunasi gitu ya. Sampai 1 tahun nggak dibayar-bayar. Kepikiran. Ya. Akhirnya oke deh, saya belajar dari Bapak Gembala yang lama, Bapak Denny Rumokoy. Saya lihat caranya. Oh kalau ada orang datang mau utang ke gereja, Papa ini nggak kasih, tapi dia bantu seberapa yang dia bisa. Jadi saya pakai prinsipnya itu sekarang. Ya. Jadi kalau ada dari kalian datang ke saya, tante saya lagi susah, tolong utang uangnya. Saya nggak akan kasih. Tapi apa? Saya bantu sebisanya. Ya. Jadi ini prinsip saya. Nah, saya itu gitu. Di depan dan di belakang sama. Ya. Jadi janganlah kalian di sekolah beda, di gereja beda, di rumah beda, ya. Tapi biarlah dimanapun kita berada, kita itu tetap sungguh-sungguh ikut Tuhan. Tunjukkan hidupmu yang kudus. Ya. Seluruh hidupmu. Ada 2 respon saat kita menghadapi satu masalah. Ini pernah saya sampaikan waktu saya khotbah di gereja. Ya. Ada responsif, ada reaksioner. Ya mungkin yang anak-anak dari Tiberias, ada yang masih ingat responsif dan reaksioner? Mungkin pas saya lagi khotbah datang, atau mungkin sudah lupa, memang berapa tahun lalu saya khotbahnya. Contoh orang yang responsif, itu seperti ini. Contohnya. Ini saya dulu belajar waktu kuliah di UPH. Ya. Jadi ketika ada satu masalah, orang itu merespon dengan 2 cara. Yang pertama responsif. Contoh, misalkan, Diana, aku dengar kamu tuh dijelekin gini sama si A, si B, si C.
Kalau orang responsif, dipikir dulu. Loh, aku lo nggak gitu, itu fitnah. Ya udahlah, yang penting aku mengampuni. Pembalasan tuh haknya Tuhan. Itu orang responsif. Ketika dia mendapat satu masalah, berpikir dulu, cek sama firman Tuhan. Ini aku harus lakuin apa nih? Oh, firman Tuhan bilangnya gini, aku lakuin firman. Nah, itu responsif. Kalau yang reaksioner itu gini, contohnya, misalkan. Diana, kamu dijelek-jelekin sama si A, si B, si C. Kalau orang reaksioner, langsung, wah aku lo nggak gitu, kurang ajar itu si A, si B. Ayo kita datang ke rumahnya. Ayo langsung bawa temannya, langsung diserbu itu. Nah itu orang reaksioner. Kalau orang reaksioner apa? Bertindak dulu, baru Ada yang kayak gitu? Bertindak dulu, baru berpikir. Mungkin ada yang pas ditegur sama orang tuanya, ngamuk dulu, baru mikir. Ada? Ada? Nggak ada? Wah, bagus semua ini ya. Anak-anak youth camp ini ya. Ada contohnya di Alkitab. Muridnya Tuhan Yesus. Yang sukanya bertindak dulu baru berpikir. Ada yang tahu siapa? Ini. Next. Nah, siapa itu? Ada Tuhan Yesus, ada ayam, dan ada murid Tuhan Yesus. Siapa? Ada yang bisa jawab? Petrus. Ya. Kalau lihat ayam di Alkitab ingatnya Petrus. Nanti sekarang setiap kalian makan ayam, kalian ingat Petrus. Enggak ya? Petrus ini adalah contoh orang yang bertindak dulu baru berpikir. Ya. Ketika malam perjamuan terakhir Tuhan Yesus bilang, kalian semua akan tergoncang imannya. Terus si Petrus bilang, yang lain tergoncang, aku nggak bakalan tergoncang Tuhan. Nah, ya, terus Tuhan Yesus bilang, kamu akan menyangkal aku 3 kali. Langsung Petrus bilang, gak mungkin aku nyangkal Tuhan, mati buat Tuhan pun aku mau. Nah, kemudian apa yang terjadi? Kemudian ketika benar-benar kejadian itu terjadi, kamu muridnya orang itu ya, langsung dia sangkal Tuhan. Bahkan sampai tiga kali. Ketika dia menyangkal Tuhan yang ketiga kali, bertepatan dengan Tuhan Yesus baru keluar dari ruang pengadilan. Mata Yesus bertemu dengan matanya Petrus. Kemudian Petrus baru tersadar, lalu dia menangis dengan keras sekali. Karena apa? Merasa bersalah. Biarlah kita jangan menjadi orang yang bertindak dulu baru berpikir, jangan. Berpikir dulu, sesuai firman enggak? Baru bertindak. Jangan nanti kalian menyesal kemudian. Karena apa? Karena kalian enggak bijaksana. Ya. Jangan menjadi seperti Petrus, tapi Tuhan ampuni Petrus. Tuhan ubahkan Petrus. Ya. Tuhan pakai Petrus lebih lagi. Akhirnya apa? Dia berubah. Enggak gitu lagi. Ya. Enggak ada kisahnya dia nyangkal Tuhan Yesus lagi, enggak ada. Justru dia beritakan Injil, dia menangkan banyak jiwa, bahkan mati, benar-benar mati untuk Tuhan. Ya. Jadi ketika Kristus ada di dalam kita, ada perubahan dalam hidup kita. Berpikir baru bertindak. Itu sangat membantu kita. Untuk apa? Kita hidup kudus. Mau? Katakan, berpikir dulu, baru bertindak. Berpikir dulu, baru bertindak. Jangan bertindak dulu. Kalau orang hidup dalam kedagingan, sukanya apa? Bertindak dulu, baru berpikir. Hati-hati kalau pacaran, ya. Berpikir, ya. Jangan cuman pakai hati. Ingat, berpikir dulu, baru bertindak. Ya, pikirkan firman Tuhan dulu. Jadi dengan demikian nanti kita ada penguasaan diri. Karena apa? Berpikir dulu. Jadi ketika kita mau melakukan sesuatu, nge-freeze dulu sejenak, berpikir dulu, baru bertindak. Itu akan sangat membantu untuk kita hidup kudus. Ya, waktunya terus berjalan. Yuk
kita baca ayat selanjutnya. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20, saya akan cepat. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Di dalam kita ada Roh Kudus yang dari Allah, sehingga hidup kita setelah kita ditebus oleh Tuhan itu bukan milik kita lagi. Ya, hidupmu bukan milik kamu lagi. Hidupmu tuh milik Tuhan. Jadi kalau hidupmu milik Tuhan, hidupmu harus beda, harus ikut Tuhan. Ya. Kemudian Galatia 2 ayat 20, kita akan baca bersama-sama 1, 2, 3. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan apa? Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi kehidupan yang kita hidupi sekarang itu adalah maunya Yesus sekarang yang kita lakukan. Ya, lakukan firman. Waktunya udah habis ya. Saya minta 5 menit lagi. Cara untuk hidup kudus. Cepat saja. Kalau kalian mau hidup kudus, maka yang pertama, miliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Setiap pagi, bangun pagi atau subuh, saya berdoa dulu, baca firman. Saya baca firman berulang-ulang, baru saya doa syafaat, lalu saya bikin renungan gereja. Ya, di gereja kami tiap hari saya bikin renungan, saya share di grup gereja. Ketika kita pagi-pagi bangun cari Tuhan dulu, itu sangat menolong sekali menenangkan pikiran kita. Ya. Kemudian taat firman. Gimana caramu hidup kudus? Ya taat firman, gak ada yang lain. Lakukan firman. Gimana mau lakukan firman kalau nggak baca firman? Makanya sering baca firman supaya kita tahu firman apa yang harus kita lakukan. Kemudian jauhi dosa. Seperti Yusuf, kalau digoda dosa, lari. Ya, jangan nanti kalian terjerat dosa. Kemudian hidup dalam kasih. Jangan ada kebencian di hatimu. Kalau saat ini masih ada kebencian di hatimu, lepaskan pengampunan. Fokus sama Tuhan. Ya, dan bergantung sama Roh Kudus. Ya. Ini sangat penting sekali. Roh Kudus ada di dalam kita, menguatkan kita. Next. Dampak kalau kalian hidupnya enggak kudus, dampaknya ini, dosa itu memisahkan kita dari Allah. Kenapa doamu enggak dijawab? Karena kamu hidup dalam dosa. Jadi yang menghalangi Tuhan menjawab doa kita, itu adalah dosa kita. Ya. Kalau kamu hidup enggak kudus, kehilangan sukacita, tadi sudah, tidak mengalami kuasa Tuhan, karena apa? Hidupmu enggak beres. Gimana kamu mau alami kuasa Tuhan? Akhirnya apa? Kamu jadi batu sandungan bagi orang lain. Karena apa? Hidupmu enggak kudus. Kalau hidupmu dosa terus, kamu jadi batu sandungan buat orang lain. Ya. Dan yang pastinya terima hukuman kekal. Ada yang mengatakan enggak semua orang Kristen diselamatkan. Iya, kalau hidupnya enggak sungguh-sungguh ikut Tuhan. Ya. Yang Tuhan tuntut dari kita adalah percaya Yesus dan sungguh-sungguh ikut Tuhan. Hidup kudus. Ya. Sebagai ayat penutup, saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita akan baca ayat ini. Ibrani 12 ayatnya ke-14. Ibrani 12 ayat 14. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ya. Biarlah siang hari ini kalian semua termotivasi untuk hidup kudus. Lakukan firman. Ya. Mari kita nyanyikan refnya saja lalu saya akan berdoa. Jejakmu Tuhan, refnya saja ya. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu, ajar kami, ajarku memahami
mengejar kekudusan Tuhan. Sehingga hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Karena Engkau ada di dalam kami. Roh Kudus-Mu ada di dalam kami Tuhan. Biarlah Engkau terus membimbing kami, menguatkan kami. Untuk kami hidup seturut dengan firman-Mu. Yang mau simpan firman-Mu di dalam hati kami. Dan Tuhan, terus bimbing kami. Beri kekuatan kepada kami. Yang mau menjadi beda. Kami telah dipisahkan dari dunia. Dan kami mau sungguh-sungguh. Tes. Dalam kami menjalani proses kami Tuhan. Untuk terus dikuduskan oleh Tuhan. Beri kami kerendahan hati. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kami. Kami tidak langsung protes, kami tidak langsung marah Tuhan. Karena kami mau percaya. Kami mau percaya kepada Tuhan. Kami mau percaya akan kedaulatan Tuhan. Kami yakin dan percaya firman-Mu yang terbaik bagi kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu terus membimbing kami. Dan kami mau yakin pada setiap rencana Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kami mau mengejar kekudusan Tuhan. Terus kuatkan kami untuk kami bisa terus hidup kudus di hadapan Tuhan. Terus kuatkan kami, terus bimbing kami dan sertai kami. Terima kasih Tuhan. Memberkati setiap anak-anak muda-Mu yang hadir pada siang hari ini. Kami yakin dan percaya ketika mereka hidup takut akan Tuhan. Ada perubahan yang besar, ada perubahan karakter, ada perubahan sikap. Bahkan Tuhan, Engkau memberkati mereka. Karena mereka menyerahkan hidup mereka dalam rencana Tuhan, dalam jalannya Tuhan. Terima kasih Bapa. Bila doa dan ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Persembahan gak sequencer kak tuh. Kurung kak. Miki kak mlebu gini. Kakak ya. Oke ya wis lah ngono. Haleluya, puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu, teman-teman semua. Bapak Ibu Saudara. Sudah tua semua di sini kayaknya. Puji nama Tuhan. Terima kasih Kak Diana untuk berkat siang pada pagi hari ini. Mungkin saya undang kembali. Oh, oke, siap. Kita akan memberikan persembahan, berikan yang terbaik bagi Tuhan. Sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu. Nanti Nancy berdoa. Mari kita mau satu dalam doa. Mengucap syukur Tuhan atas berkat kesetiaan-Mu, Bapa, kasih setia-Mu, Bapa, sepanjang hari ini Tuhan. Kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar lewat firman ini Bapa, setiap kehidupan kami diubahkan. Setiap kehidupan kami Tuhan, Kau bawa semakin dekat dengan Kau, seturut dengan kehendak-Mu. Dan sebentar lagi Bapa, kami akan memberikan korban persembahan. Biar Kau berkati setiap tangan-tangan kami yang memberikan persembahan. Biarlah setiap persembahan yang kami berikan dapat bermanfaat, dapat berguna bagi pekerjaan-Mu di dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan dan pekerjaan Tuhan.
silakan duduk teman-teman semuanya. Oke, puji nama Tuhan. Haleluya, masih semangat semuanya? Kalau semangat coba jargonnya masih inget gak? Jargonnya. Jargon YC 2025. Masih inget gak? Yang kemarin malam itu loh. Ya betul, nyalakan apimu. Kita coba ya. Youth Camp GPDI Wilayah 4 2025. Puji nama Tuhan, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan kenang-kenangan untuk pembicara kita. Kepada Kak Diana dipersilahkan. Dan saya mengundang kepada Tante Eunike untuk menyerahkan kenang-kenangan. Di nama Tuhan, teman-teman boleh kasih ucapan terima kasih Kak Diana. Untuk waktu selanjutnya saya serahkan kepada yang bertugas. Haleluya. Kurang kenceng. Haleluya. Puji Tuhan. Silau sekali ternyata di depan ini ya saudara ya. Siang hari ini saya mengundang teman-teman Komisi Pemuda. Kalau ada remaja bisa maju juga. Teman-teman Komisi Pemuda dan Remaja bisa maju ke depan. Oke, puji Tuhan, ini kami sebenarnya ada komisi remaja juga, tetapi kami yang datang di sini pemuda, yang komisi remaja kayaknya lagi
sibuk ya. Tapi kami bersyukur kepada Tuhan pada hari ini, di mana kalau acara ini boleh berjalan dengan baik, semua hanya karena kemurahan Tuhan, semua hanya karena kebaikan Tuhan. Makanya kami bilang terima kasih kepada Tuhan, kami sangat bersyukur karena campur tangan Tuhan yang besar, sehingga acara ini boleh berjalan dengan baik. Amin. Haleluya. Saya juga pada siang hari ini saya berterima kasih kepada KD Pemuda yang juga mendukung acara ini. Kami berterima kasih. Bahkan kami berterima kasih juga kepada Majelis Wilayah 4 Pare. Luar biasa mendukung sekali acara ini. Kami sangat bersyukur. Bahkan ya tepuk tangan. Boleh tepuk tangannya ya. Kecepatan ya. Bahkan kami juga berterima kasih kepada para pembina ya. Bapak Ibu pembina yang sudah meninggalkan rumah mereka, yang sudah meninggalkan anak mereka. Kami berterima kasih kepada Bapak Ibu pembina yang membina adik-adik beberapa Bapak dan Ibu pembina ya, yang sudah membina adik-adik semua, sehingga saya percaya apa yang sudah adik-adik dimasukkan, dikasih firman, dikasih apa semua oleh pembina, ya adik-adik boleh terapkan di rumah. Amin. Bahkan saya juga berterima kasih kepada Bapak Ibu Gembala Wilayah 4 Pare yang begitu antusias ya, yang begitu semangat mendukung anak-anaknya, membawa anak-anaknya untuk datang di tempat ini, untuk mengikuti youth camp selama 2 hari di tempat ini. Iya, terima kasih untuk apa yang mereka buat bagi anak-anaknya. Saya percaya kerinduan dari Bapak Ibu Gembala kalian berubah bukan cuma di gereja tetapi di luar, bahkan di rumah kalian juga kalian bisa berdampak hidup sesuai dengan apa kata firman Tuhan. Nah, puji Tuhan, saya juga berterima kasih kepada saya catat di sini ya. Iya, berterima kasih kepada seluruh panitia. Wah, ini tepuk tangan untuk panitia kita tahun ini adik-adik ya. Saya tahu tidak gampang ya untuk jadi panitia youth camp di tempat ini, tidak gampang. Saya tahu mereka begitu capek, begitu lelah, begitu luar biasa ya mempersiapkan acara ini dari beberapa bulan. Mereka sibuk supaya apa? Supaya adik-adik juga di tempat ini merasakan nyaman, merasakan hal-hal yang begitu senang ya. Sehingga acara ini juga adik-adik ya, kita berterima kasih kepada panitia-panitia ini karena mereka itu menyiapkan ini, tidak gampang ini. Berapa jam saja yang mereka siapkan ini, atur, apalagi tim musik, itu tidak gampang menyiapkan ini. Bahkan bukan hanya tim musik yang sibuk, tim seksi acara, ya terima kasih kepada musik dan seksi acara, kepada konsumsi. Wah, ini bahaya kalau mereka nggak ada, nggak bisa makan kalian di tempat ini, lapar terus. Jadi kita berterima kasih kepada konsumsi, perlengkapan, bahkan semua panitia-panitia yang ada, kami sangat berterima kasih karena tanpa kalian juga, tidak tahu untuk urusan-urusan seperti ini kita bingung. Ya, keamanan secara khusus, jadi kepada saudara Bobby dan kawan-kawan ya, itu luar biasa. Multimedia, kami bilang terima kasih, kerjanya baik. Bahkan kami juga berterima kasih kepada beberapa gereja, kalau tidak salah dari Gereja Kandangan, GPDI Kandangan, GPDI Tiberias, GPDI Tertek, Om Yusak Hermon GPDI Hermon ya, Besowo. Bukan Besowo, sorry.
Mulyorejo. Ya, dengan Badek. Ya. Badek. Kami sangat berterima kasih buat gereja-gereja yang sudah mendukung untuk alat-alat ini sehingga tidak perlu sewa lagi ya, tidak perlu bayar dananya lagi. Kalau kita mau bayar ini adik-adik, berapa juta ini ya. Tapi kami sangat berterima kasih untuk semuanya. Bahkan sekali lagi saya mau bilang, acara ini boleh terlaksana selain pembina ini, tetapi semuanya terlaksana karena Tuhan. Amin. Semuanya terlaksana karena kemurahan Tuhan. Puji Tuhan. Masih ada yang ketinggalan ini? Ada ya, oke. Saya undang pemain musik saja, kita akan akhiri ibadah atau youth camp kita selama berapa hari, satu malam di tempat ini. Kita bangkit berdiri semua. Oke, kita bangkit berdiri semua saja. Saudara, bangkit berdiri saja dulu. Ikut saya angkat tangan ya, supaya nggak pernah lupa ya. Supaya adik-adik di mana saja, adik-adik mau berbuat apa, adik-adik mau seperti apa, kalian tetap ingat terus dalam hidupmu. Angkat tangan kalian, angkat tangan dulu. Semua angkat tangan, gak ada yang gak angkat tangan ya. Ketika saya bilang Yesus cukup bagi saya. Ngomong itu ya, oke. Yesus saya. Lagi, sekali lagi yang semangat. 1, 2, 3. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari kita angkat tangan kita semua. Kita angkat tangan kita semua. Kita angkat tangan kita semua. Katakan, semua angkat tangan. Angkat pujian, bagi Dia segala pujian. Karena semua ini boleh terjadi hanya karena Tuhan. Ya, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Hormat serta syukur kekal selamanya. Dia segala pujian, hormat serta syukur terus bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur. Sekali lagi saya undang Ketua Majelis Wilayah Bapak Puryanto akan berdoa dan sekalian menutup acara youth camp kita selama 1 hari 1 malam ini. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Selama-lamanya, haleluya. Selamanya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Segala pujian, syukur, kemuliaan bagi Tuhan selama-lamanya. Selagi kami masih bernafas, selagi kami ada hidup di dalam dunia, hidup kami adalah hidup yang menyenangkan akan hati Tuhan.
hidup yang memuliakan Engkau, hidup yang berarti di hadapan Tuhan. Olehnya di dalam mengakhiri Youth Camp Pemuda wilayah 4 Pare ini, kami mempertaruhkan segalanya di dalam Engkau. Kami yakin berkat Allah sudah tercurah bagi kami semuanya. Haleluya. Memberkati Komisi Pemuda wilayah 4 Pare ini, memberkati seluruh panitia yang sudah terlibat, yang sudah bekerja dengan luar biasa, diberkati oleh Tuhan. Memberkati seluruh pembina yang sudah mengarahkan seluruh pemuda yang ada. Tuhan senantiasa memakai. Tuhan berkati seluruh yang terlibat di dalam pelayanan sepanjang 2 hari ini. Kiranya berkat-berkat Allah nyata bagi setiap kami. Khususnya kami berdoa untuk seluruh peserta, anak-anak muda ini Bapa. Kami yakin setiap apapun yang dilakukan, yang ada di tempat ini tidak akan lalu begitu saja. Tetapi Tuhan sudah bekerja dengan dahsyat. Engkau menjamah setiap pemuda ini. Engkau akan pakai, kalau sebentar anak-anak kembali ke gereja masing-masing, jadikan anak-anak muda ini menjadi berkat, diubahkan oleh Tuhan, dijamah oleh Tuhan. Setiap berkat-berkat selama mengikuti camp ini, firman Allah yang sudah diterima, kiranya Tuhan yang bekerja terus di dalam setiap kehidupan mereka. Biarlah mereka meninggalkan segala hal-hal yang tidak berkenan, kenakalan mereka. Mungkin mereka sering melawan, tidak setia dan sebagainya. Tetapi kami percaya Tuhan sudah menjamah, Tuhan sudah bekerja. Tuhan akan pakai orang-orang muda ini di gereja masing-masing dengan luar biasa. Pertemukan kembali waktu-waktu yang akan datang. Kami boleh bersekutu seperti siang ini. Haleluya, di dalam sukacita surga yang melimpah bagi kami. Memberkati juga para gembala yang mengizinkan pemuda mengikuti camp ini, diberkati. Gereja-gereja diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar nanti kami akan tinggalkan tempat ini, kami akan pulang ke tempat masing-masing. Kiranya penyertaan Tuhan itu ajaib bagi kami, memelihara, menjagai kami semuanya. Jauhkan dari mara bahaya, kecelakaan, kuasa-kuasa jahat, orang jahat, lalukan dari kami. Tutup bungkus setiap kami dengan kuasa-Mu. Kendaraan yang dikendarai dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Angkat tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Haleluya. Lagu apa ini? Saudaraku, pulanglah dengan membawa berkat, rahmat, damai sejahtera, sukacita dari Allah Bapa, kasih dan sayang dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya mulai siang ini sampai Yesus datang kedua kali. Kami mengakhiri Youth Camp Pemuda Wilayah 4 Pare ini dengan ucapan syukur kami kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan bersama-sama amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.